Halo, ya, halo, halo. mundurnya jauh. Kembali lagi di Komik Klinik. Komik Klinik teman-teman. Ini udah pure di Komik Klinik kita akhirnya. Setelah Ya. sekian lama kita di ruang obrol. Seperti yang sebelumnya kan kita udah ngobrolin tentang artikel di Komik Indonesia di majalah Wizard Indonesia. Kamen Rider Wizard. Wah, bukan. Nah, ini yang kedua. Kalau yang sebelumnya tuh Wizard nomor 1 yang kita obrolin, yang kedua yaitu tentang Odin jatuh apa ini? Udah lapuk, Pak. Oh. Udah lapuk, Pak. Buset. Udah tua. lemnya. Iya. Nih. Apa? Genre dan waktu yang terlewatkan. Nah, ini kalau misalkan ini teman-teman bisa baca di Puratoru teman-teman Yogyakarta. Ya. Di situ ini nanti di situ juga ada. Apa lagi? Udah hancur. Ya udah zaman Wizardnya. kapan, Bro? Wizard. Udah zaman kapan? Belum ada jahit ya dulu ya. Ini. Iya. Lemnya gila. Keras ya. Ya jadi Emang sebenarnya kayak kondisi komik Indonesia, Boh? apaan? Hancur. Enggak. Kita tuh berusaha meningkatkan loh kamu. Harus. Loh, ruang ngobrol kan. Gitu. Aku di ruang ngobrol, kita di ruang ngobrol kan kayak gitu. Ya jadi sebenarnya ini ada beberapa hal yang kalau ke teman-teman baca secara langsung mungkin pemahamanku kurang sampai ke situ karena dari pembahasan ini tuh genre yang dimaksud adalah beberapa jenis atau tipe pengeluaran dari komiknya sendiri yaitu Style. Lebih ke style kalau di sini. Kalau di situ ya, tapi yang nulis masih Mas Beng Rahadian. Yang nulis. Ya, mungkin salah satu master komik Indonesia. Jadi mungkin aku juga baru baca ini dan aku merasa aku dapat pelajaran baru gitu loh di sini. Padahal ini udah lama banget dan aku baru baca. Iya, 2004 ini. Buset. Tapi kajiannya ini tuh kan kayak kajian. Sekali lagi Mas Beng itu dosen juga. Ya, sama kalau di Jogja ada Mas Tera, ada Mas Indi, ada Mas Sungging juga dosen gitu. Jadi banyak lah gitu. Masih dosen. relevan sampai saat ini teman-teman. Dan ini pembahasan ini sering sekali aku dengar di teman-teman ilustrator yang ada di grup Facebook. Oh, oke. Ini masih bergulir banget nih. Oke. Nah, sebenarnya genre dan waktu yang terlewatkan ini tuh sebenarnya sangat luas sekali ya, tapi spektrumnya akan coba aku persingkat atau perkecil. Aku tuh sebenarnya pengen meng-up. Gimana? Nah, ini enak. Kamu kelihatan lebih kecil dari aku, Pak. Oh iya. Meng-up atau ingin membicarakan tentang bahwa adanya orang-orang di luar sana yang menganggap komik itu tuh cuman ada manga. Ya, cuman ada manga. Kalau ya. manga Jadi terus Jawa Barat kan? habis itu Eropa, US, komik US sama Eropa. Nah, cuman ada 3 ini. Padahal kan kita di Indonesia ada yang namanya komik Indonesia. Itulah ada yang namanya komik Indonesia. Nah, kalau dari Mas Baga sendiri melihat orang-orang di luar sana yang bilang bahwa komik Indonesia tuh gitu-gitu aja lah. Itu gimana tuh tanggapannya tuh? Karena kita sebagai seniman itu kan berusaha untuk membuat sesuatu yang kita punya, genre yang kita mau buat itu semakin lama semakin dikenal sama orang. Tapi tanggapan di luar sana masih banyak tuh orang komik Indonesia ya paling gini-gini aja. Tanggapannya gimana tuh? Nah, sebelum nyampe ke sana kita masuk ke sini dulu deh. Artikel ini dulu bahwa di tahun segini ternyata masih sampai tahun sekarang masih terjadi, meskipun intensitasnya makin menurun, tapi masih terjadi bahwa pertama salah kaprah genre sama style komik itu menurutku pribadi beda dan aku bisa mempertanggungjawabkan itu. Kata-kata itu. Silakan yang mau ketemu aku kalau di Jogja ya silakan aja kita ngobrol. Kalau di internet ngobrolnya nggak akan selesai. Karena gitu. dia tidak punya sosial media. Iya sih. Gitu. Jadi genre komik sama style komik itu berbeda. Makanya kalau gaya komik Amerika manga atau Jepang dan kemudian Eropa itu benar gaya komik. Style komik. Style itu nggak hanya gambar. Tapi delivery atau storytelling itu juga style. Nah, di Amerika Serikat, di Hollywood, di komik Amrik, Marvel, DC ada masanya di tahun mungkin paling peaknya tuh kalau nggak salah di 2003, 4, 5, 6, 7, 8 itu ada mereka tuh benar-benar fokus nge-push di Amerimanga. Jadi American manga. Jadi Amerimanga berarti ya. Salah satu yang kena dampaknya pada saat itu adalah Spider-Man. Oke. Dan kayak Spider-Gwen itu tuh
Gwenpool itu pernah kena tuh. Kalau nggak salah. Tapi yang jelas Spider-Man tuh ada Ameri mangganya ada. Jelas gitu. Salah satu Spider-Man yang kena tuh yang pakai gubetan apa ya? Mangaverse Spider-Man. Nah, itu dia. Nah, itu artinya Mangaverse gitu. Nah, tapi itu tuh upaya Marvel DC atau komik produsen komik Amrik, penerbit komik Amrik itu supaya produknya dilihat, dibaca oleh pembaca manga. Gitu, mendekatkan diri setidaknya secara visual. Karena kalau storytelling atau delivery masih sama, nggak bisa. Amrik itu nggak bisa dikasih kayak Jepang. Begitu juga Jepang nggak bisa di ala Amrik itu nggak bisa. Emang ini udah jadi kultur gitu. Nah itu nggak salah ya, itu bukan. Dan nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya salah atau nggak salah gitu. Nah, kenapa pembicaraannya makin ketemu? Orang-orang yang makin banyak membicarakan karena internet. Orang semakin ketemu nih, dari yang nggak pernah terhubung jadi terhubung. Dulu belum ada internet, pembaca komik Amrik mah nggak ngerti komik Jepang. Pembaca komik Jepang nggak ngerti komik Amrik, pembaca komik Eropa juga ngertinya komik Eropa. Nah sekarang kan makin ketemu, makin bisa dibeli di mana aja, dibaca di mana aja karena platform bacaannya tersedia di. Dan ada di Kuratoro, ingat? Ya, di Kuratoro juga ada gitu. Jadi kita balik ke sana dulu. Jadi apapun yang ternyata menjadi polemik atau diskusi tentang ini kan harusnya ini terlalu manga, ini terlalu komik Amrik, ini terlalu Eropa. Lah Indonesia itu yang mana? Nggak ada, maksudku nggak perlu ada. Nggak perlu ada, maksudnya cerita yang bagus, gambar yang menarik atau jelas atau diterima, penyampaian yang oke, kemudian pembaca suka, nggak peduli. Komiknya mau kayak gimana pun tuh itu nggak peduli. Jadi buat aku pribadi nggak usah lah mikirin itu, karena aku udah nyoba gaya Amrik, dari Jepang ke Amrik, sekarang ke manga lagi gitu. Jadi gaya bercerita sama gaya gambar gitu. Arfa itu Indonesia banget kalau buat aku. Mungkin walaupun itu manga ya, tapi maksudku dari segi bentuk segala macam ya. Nah tapi gini, dari yang sudah kita baca tadi bahwa adanya orang-orang di luar sana. HP ku mana, Sal? Ini loh. Oh iya. Itu. Ada aja orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa komik yang terbaik itu adalah komik tipe A, tipe manga, atau komik yang terbaik itu adalah tipe US. Nah, itu kan sesuatu hal yang ini kenapa kok bisa terjadi? Kenapa kok ada hal yang bisa disebut yang terbaik? Itu tuh tolak ukurnya dari mana? Tolak ukurnya dari pribadi yang ngomong, dari subjektivitasnya dia paling suka yang kayak gimana. Karena sampai sekarang sebenarnya kalau kita bicara style tadi udah aku sebutkan ya, gaya komik itu style komik itu nggak hanya gambar, ya bisa gambar, tapi buatku nggak hanya gambar tapi delivery juga bisa di mix gitu. Benar. Indonesia sendiri punya nggak gaya gambar tertentu? Kayaknya sih ada aja, meskipun aku bilang sekarang nggak perlu, nggak penting untuk dibicarakan buatku ya. Tapi kalau kita lihat karya-karyanya Pak R.A. Kosasih itu pewayangan zaman dulu tuh itu kita banget sebenarnya. Apakah kayak kartun Benny Mice itu Indonesia banget? Sebenarnya di Eropa juga ada yang kayak gitu. Jadi bener sih. Boleh, orang tuh boleh dan silahkan berhak penuh mau ngomentarin apapun. Dan kalau emang ada buktinya ya nggak apa-apa juga. Maksudnya, ini kan kayak komik yang ini loh buktinya. Sah ya itu ya. Ya nggak, ya biarin aja. Ya udah. Nah, ya goyang ya. Nah, kita kreatornya itu juga menurutku nggak penting untuk mendenial. Iya. Nggak penting. Kalau aku terinspirasi kok sama itu. Aku emang suka banget sama gayanya, gaya gambar. Ya katakanlah siapapun, gitu, gaya gambar komikus siapapun. Karena itu aku ngikutin dia gitu. Jadi nggak apa-apa juga. Iya, Yang menentukan adalah bukan komentator. Yang menentukan tuh pembaca, publik, konsumen, itu yang dikejar. Benar. Jadi orang mau ngomong apa mah biarin aja. Kecuali kreatornya pertama denial, yang kedua jiplak, plagiat, itu kasusnya berbeda. Itu ranahnya berbeda. Nah, jadi pertama kesampingkan, nggak usah dipedulikan yang kayak gitu sah-sah aja, dan penilaian subjektif mah bebas-bebas saja.
Karena misalnya kita lompat, aku selalu lompat ke antara komik dan film ya. Iya. Aku sampai sekarang di Netflix ada film India bagus, aku juga nggak nonton. Padahal film itu bagus sekali, karena aku nggak punya ketertarikan. Jadi walaupun aku nonton, mungkin aku bilang mungkin emang bagus, tapi aku bilang aku nggak suka. Aku nggak cocok, mungkin gitu ya. Tapi aku juga nggak berkiblat ke Hollywood banget, dan aku nggak berkiblat ke Korea segala macam. Mana yang spektrumku, yang aku masuk dan aku cocok. Drakor aja aku nonton yang spesifik action, sci-fi, horror, fight, detektif, kayak gitu. Begitu juga dengan dorama Jepang, sama kan, Okura, kemarin tuh Aro itu juga spektrumku gitu, Golden Kamuy. Berarti kan seputar itu. Berarti kan istilahnya ini kan berarti mempertegas lagi bahwa adanya spektrum itu membuat kita pembaca dan juga kreator itu tuh bukan mengkotakkan dia, tapi memberitahu bahwa kita tuh ada di area sini. Itu semakin memperjelas bahwa kalau misalkan seleranya tidak sama, ya nggak usah dipaksakan. Istilahnya kan seperti itu. Ya sebenarnya bukan nggak usah dipaksakan. Gimana? Emang ada yang bisa maksain? Nah itu. Nggak ada satu pun nggak ada yang. Nah Jepang punya pembagian demografi. Iya kan. Nanti kita akan bahas sendiri shoujo, shonen segala macam itu. Kayak gimana contohnya gimana gitu. Tapi berdasarkan skala usia dan jenis kelamin. Iya, jenis kelamin. Nah, udah. Tapi soal genre, soal style itu berbeda lagi ya. Itu tuh ditumpuk. Jepang juga nggak terlalu peduli sama yang itu. Yang penting demografinya apa? Karena ada pakem tertentu, katakanlah ada troops tertentu untuk demografi tertentu gitu. Nggak saklek kalau sekarang. Kalau sekarang nggak saklek. Ya makanya dari itu kan maksudnya kalau film-film action di Jepang pun kayak misalkan Kamen Rider, Super Sentai itu kan itu bukan film. Serius? Itu jualan main. Ya cuman kan bener sih. Cuman kan maksudnya kayak Kamen Rider Double dibungkusnya dengan balutannya detektif. Kayak gitu, kayak Kamen Rider Wizard balutannya magic. Jadi dari satu series yang action aja, tokusatsu aja itu sudah berbagai macam genre kan. Nah, iya kan? Masuk nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya sih ini tuh agak wagu gimana? Kita aja aku aja jelas sangat mungkin salah ya. Maksudku kalau misalnya kita tadi bicara Double Detective, Wizard Magic atau Dunia Sihir, itu tuh balutan tema atau theme. Itu perbedaannya sama genre apa? Genre itu kalau misalnya action yang apa nih? Action kan ada action fight, ada action thriller, ada action racing kayak Fast and Furious yang awal tapi yang baru udah bukan. Gitu. Jadi naik ke bulan. Jadi itu tuh genre tuh kayak romance, action, sci-fi yang kemudian bisa di-mix juga. Gitu. Nah, ini untuk komik juga berlaku gitu. Ada thriller, ada detektif. Nah, kayaknya detektif itu masuk subgenre. Dulu superhero masuk subgenre, tapi sejak adanya MCU itu jadi genre tersendiri. Nggak semua orang setuju, jelas. Jelas nggak semua. Dari sini aku dapat 3 nih. Berarti ada genre, ada subgenre dan ada tema. Apa perbedaan tiga hal itu? Ya sekarang misalnya genrenya superhero. Ada 3 film atau ada 3 komik yang semuanya tuh pakai karakter yang punya kekuatan super. Kayak Superman atau kayak Saitama. Batman nggak kekuatan super kan, tapi maksudnya super strength gitu. Tapi temanya beda. Temanya yang satunya balutannya komedi komedi itu juga genre sih. Tapi temanya misalnya tema ini apa namanya tuh retro. Tapi itu masuk ke kemasan juga ya. Masuk ke kemasan. Makanya aku bilang agak ragu. Misalnya satunya ke retro orang biasa, satunya ke detektif tadi, yang satunya lagi ke superhero yang punya super strength tapi balutan temanya lebih ke keluarga, lebih kental keluarganya. Nah, kenapa wagu? Bukan wagu sih. Apa namanya? Rancu. Itu juga karena ada pengaruh pendekatan storytelling mau ke arah mana gitu. Jadi menurutku terlalu dangkal kalau kita cuman bilang genre gini mah gini, style gambar gini mah begini gitu. Terlalu dangkal. Coba dulu baca, resapin,
cocok atau enggak. Nah, itu dulu. Iya, oke. Kalau cocok ya udah omongin cocoknya apa, Oke, nggak oke, cocoknya oke. apa. Kalau bagus atau jelek kita bisa bilang, tapi yang menentukan hasilnya kan bukan kita. Bukan kita, ya benar-benar. Gitu. Maksudnya orang lain bisa bilang bagus loh. Kita bisa Betul, bilang jelek, kita betul, bisa bilang. Oke, betul. sekarang lanjut lagi tadi ke soal tema nih ya. Masih kan masih lama kan? Masih lama. Masih lama. Jadi kita ngomong soal tema nih. Kalau misalkan tadi ada suatu genre. Genre anggap aja genre apa ya istilahnya? Genre detektif anggap aja. Nah, tema itu berarti yang dimasukkan adalah misalkan di kota apa, kayak gitu berarti ya, kagak apa namanya dia dark atau enggak, kayak gitu. Mungkin temanya tuh nggak tahu ya. Kalau di HP kan misalnya tema wallpaper kita tuh apa yang temanya tuh lebih ceria kah atau lebih dark? Mungkin ke arah sana ya. Ini aku nggak bisa ngomong secara precise atau secara pasti juga sih, karena soalnya tema tuh feel juga kan betul, sebenarnya kan, maksudnya gimana cara kita apa ya, misalkan kita baca politik itu tema ya, itu politik itu maksudnya tema. kita melihat kita mau nonton Captain America teman-teman. Politik itu temanya tuh. Udah siap. Itu temanya politik tuh, maksudnya di saat kita membaca kita konteksnya komik lah ya, kita terbawa waktu membaca komik itu perasaannya tuh apa, ada yang ada yang ada yang itu tuh juga termasuk kita terbawa atau enggak gitu. Betul, loh makanya itu yang aku bilang tadi, delivery atau storytelling gitu loh. Jadi udah itu tuh hal yang berbeda lagi. Kalau Amrik malah semakin rigid, bukan rigid ya, semakin bukan valid juga ya. Kayak tema komik kalau nggak superhero ya romance, terus kemudian thriller, horor kayak gitu. Jadi yang mengcombine yang sebegitunya tuh nggak kayak Jepang, karena Jepang itu manga itu dalam satu penerbit aja, satu demografi, misalnya katakanlah shonen, ini tuh udah banyak banget, udah macam-macam. Tapi kalau kita katakanlah DC komik, ya itu isinya superhero semua. Iya benar. Nah kadang-kadang kayak Marvel misalnya Doctor Strange tuh ada yang berhubungan sama demonik, ada yang enggak, ada yang emang benar-benar superhero, ada yang enggak, nah kayak gitu. Jadi sedang perjalanannya ke sini gitu. Jadi memang. Tapi itu menarik tuh, nanti kalau misalkan kita bisa bahas satu karakter bisa dijadiin apa aja, karena kan story-nya Doctor Strange yang buatannya ini sama Doctor Strange buatannya ini kadang beda. Iya. Gitu Spider-Man juga pada saat ngelawan Morlun vampir itu nuansa horornya kental. Tapi begitu nanti masuk Spider-Verse, ya Morlun kan yang Spider-Verse, cing. Maksudnya ngelawan Sinister Six. Itu lebih mikir, lebih apa. Ini adalah hal yang ini mungkin bisa dicatat nih abis ini nih. Maksudnya dalam satu karakter, dalam satu buah IP itu bisa dijadiin, ternyata bisa dijadiin banyak cerita. Tapi itu works-nya terbukti works kalau long run karakter. Iya, paham aku. Jadi bahasan yang lain maksudnya jangan betul. Jangan enggak, takutnya teman-teman malah kalau gitu aku punya satu karakter, komiknya udah selesai satu, terus aku bikin lagi ya, paham komiknya. Aku. Nah, kalau yang kayak gitu aku belum pernah nemu yang works gitu. Aku takutnya teman-teman salah kaprah gitu. Okay. Langsung jadi kayak misalnya Nagasena ada yang gini, ada yang gitu, ada yang nggak bisa gitu, nggak works menurutku. Sekali lagi menurutku. Ya jadi memang memang itu tuh menjadi pembahasan yang berbeda. Karena menurutku banyak ada yang istilahnya kita bisa melihat ya bener long run, tapi kan istilahnya ada yang versi ini tuh kayak gini, versi ini kayak gini, atau mungkin remake. Nah gitu itu kayaknya pembahasan yang cukup menarik. Tapi kembali ke sini ini tinggal dikit bentar lagi lah. Bentar lagi. Berarti ini pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Aku mau tanya sih sama Mas Bagas bahwa sepenting apakah kita mempelajari tentang genre dan kita satukan dengan style gambar yang kita akan buat di dalam komik? Kalau buatku, kalau genre penting sekali. Oke. Karena itu apa yang kita suka. Kalau genre. Oke. Misal sekali lagi baliknya ke aku ya. Misalnya aku senangnya action fight. Kalau aku nggarap action fight, ngerjakan komik action fight, tentunya logikanya aku udah banyak baca yang seperti itu, mau dari Jepang, mau dari Amerika, mau dari manapun Indonesia, nonton yang juga seperti itu. Oke. Sehingga yang masuk
ke aku inputku tuh banyak. Ya, Pada saat aku bikin output, nah itulah yang saripati yang sudah aku kumpulkan. Nah sekarang bayangin kalau aku sukanya action fight, terus aku kayaknya aku mau romance yang nari-nari kayak India gitu, misalnya kayak gitu. Nah aku kan nggak banyak nonton. Ya, bener. Bagaimana mungkin aku bisa meyakinkan yang baca gitu? Buatku penting sekali. Iya, oke. Nah kalau style gambar, buatku nggak lebih penting, bukan berarti nggak penting, tapi nggak lebih penting karena kita pasti udah punya style gambar, kreator tuh udah punya style gambar, sehingga yang kita lakukan adalah ya yang emang kita bisa, kita nyaman stylenya. Sekali lagi misalnya style gambarku amrik banget nih, dengan kayak Jim Lee lah, katakanlah seperti itu misalnya gitu. Tapi pada saat aku mau bikin komik tertentu, judul tertentu, aku pengen style gambarnya kayak Naoki Urasawa, Pluto, 20th Century Boys gitu. Berarti kan aku harus belajar lagi. Lah, waktu lagi kemakan. Nah, aku mau nggak itu segala macam. Belum lagi kayak gimana. Nah, tapi yang paling oke itu adalah style gambar yang paling kita nyaman, karena dari kenyamanan itu ada uniqueness atau originality yang keluar. Meskipun masih ada kemiripan sana sini ya. Kemiripan gitu. Kan bukan plagiarisme. Bukan plagiarisme. Itu gitu. Pelajaran yang diserap gitu. Berarti kan istilahnya sepenting itu bahwa kalau misalkan kita suka genre fighting, misalkan Akam Azal itu suka genre horor gitu, tapi gambarnya kayak cewek gitu gimana? Gambarnya kayak karakter Sakura gitu. Ya berarti stylenya kayak gitu, tapi dia sukanya fighting. Ya nomor satu yang harus dilakukan adalah lakukan aja. Karena kan kalau kita nggak ngerasa yakin, tapi kita pengen bikin, berarti bikin aja. Kalau kita lempar ke publik manapun ya, maya ataupun nyata, responnya seperti apa, ya itulah kenyataannya. Udah. Masuk akal. Gitu. Kalau kita nggak terima ya salah kita sendiri. Iya benar. Udah gitu aja. Simple kok teman-teman. Hidup itu selama masih bernapas ya hidup. Iya benar. Udah gitu aja. Nggak usah kemana-mana. Dari aku ini sebenarnya ini pembahasan yang cukup tricky untuk aku juga, karena pertanyaan yang aku dapat juga nggak banyak. Dan istilahnya apa yang akan ku bahas, karena istilahnya aku juga sedang mencoba menjadi kreator juga, dan Mas Bagas juga udah kreator dari lama dan aku belajar juga, sehingga apa yang menjadi abu-abu itu harus dijelasin. Monyetnya Aladin. Oh iya, namanya abu ya. Iya. Ya maksudnya gray area, mampus lu. Greymon gitu. Yang di gray area itu nanti bisa jelas, dan saat kita meng-create sesuatu, kita baru sudah tahu istilahnya, oh ini tuh apa, ini tuh apa gitu. Semakin tahu. Oke teman-teman, sampai ketemu di Komik Klinik. Kita mau nonton disponsori oleh, enggak ya? Ya, aku nggak tahu, ini rilisnya kan setelah reviewnya. Iya. Kalau filmnya bisa direview, sip. Sampai ketemu teman-teman, bye.